Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarganya dan para sahabatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita buka pengajian ini dengan doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan sekedar teori, bukan sekedar wawasan, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar dibincangkan dan didiskusikan, tapi ilmu yang melahirkan takwa dan berbuah akhlak yang mulia, ilmu yang bisa mencerahkan dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, kita mohon kepada Allah rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang barokah, rezeki yang menjadi alat dan sarana kita beribadah kepada Allah, rezeki yang bisa menjadi wasilah kita dekat dan taat kepada Allah, dan rezeki yang bisa memberdayakan orang-orang du'afa. Dan kita minta kepada Allah amalan mutaqabbalan, amal yang diterima, amal yang nanti di akhirat menjadi tabungan kita dan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita melihat, saya pribadi terakhir ke Masjid Uswatun Hasanah kondisinya tidak seperti ini, dan sekarang Masya Allah suasana udah berbeda. Jadi dari sisi penampilan sudah lebih good looking gitu. Jadi siapapun yang melewat melihat, wah ini masjidnya enak sekali, good looking. Ini adalah salah satu contoh dari prestasi amal kolektif, amal berjamaah. Bahwa dengan berjamaah, dengan sepisi, semisi, maka kita bisa membuat sebuah prestasi. Tinggal PR-nya adalah bagaimana setelah kita sukses membangun, merenovasi masjid kita, bagaimana kita juga bisa sukses berjamaah bersama-sama untuk memakmurkannya, baik dengan ibadah ataupun dengan keilmuan ataupun dengan program-program yang sifatnya pemberdayaan umat. Dan di antara renungan yang suka saya lakukan adalah ketika kita sebagai orang tua alhamdulillah bisa sukses memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, dengan pengajian, maka pertanyaannya adalah bagaimana masa depan masjid ini setelah kita wafat kelak? Apakah anak-anak cucu kita bisa meneruskan kebaikan yang selama ini kita lakukan? Karena tidak menjamin, dan ini tentu yang kita khawatirkan dan tidak boleh terjadi. Setelah nanti kita meninggal dunia, bahwa masjid ini jadi sepi, masjid-masjid kita jadi sepi karena anak-anak cucu kita gagal meneruskan kebaikan kita. Nah, sehingga
perlu dipersiapkan, doa harus terus dipanjatkan, anak-anak cucu kita perlu terus diedukasi, dimotivasi bahwa kalian adalah generasi penerus dari orang tua kalian. Bukan sekedar dalam masalah sosial kemasyarakatan, tapi yang paling penting adalah dalam masalah keagamaan. Dan masjid menjadi lembaga keagamaan yang itu di sana harus ada generasi penerusnya. Baik jamaah rahimakumullah, untuk kajian subuh ini sesuai kesepakatan ya. Jadi saya akan berbagi tentang memaknai kehidupan. Jadi ada salah satu buku saya dari 7 buku yang alhamdulillah dengan taufik dari Allah udah bisa saya susun, saya cetak, saya terbitkan. Buku pertama tentang sepak bola, judulnya Sepak Bola Kehidupan, karena saya suka main bola, suka nonton bola, apalagi kalau yang mainnya Persib Bandung sama Timnas, asal tidak melalaikan, asal tidak mengganggu yang wajib, ya silahkan nonton. Yang jadi ujian juhud itu adalah ketika siaran langsungnya itu pas waktu sholat. Nah itu ujian juhud namanya. Barang siapa yang ketika pertandingan adzan berkumandang, dia tunda dulu, dia stop dulu, dia tinggalkan tontonannya, kemudian dia pergi ke masjid, nah dialah orang yang sukses, orang yang lulus ujiannya. Tapi bagi siapa yang azan berkumandang tetap nonton, bahkan sampai lupa sholat, nah dialah orang yang tertipu dengan dunia ya. Dari kecintaan kepada bola itu kemudian melahirkan inspirasi hikmah yang kemudian saya tulis dalam sebuah buku, judulnya Sepak Bola Kehidupan. Itu terbit di tahun 2011. Alhamdulillah terjual sekitar 3.000 buku waktu itu, alhamdulillah. Kemudian buku kedua sampai buku yang ketujuh ini penerbitannya dilakukan dengan cara self publishing, jadi diterbitkan secara swadaya pribadi. Kenapa pribadi? Karena dari pengalaman saya menawarkan, mengajukan proposal buku, seringnya ditolak oleh penerbit dengan alasan beda visi, beda misi, dan lain sebagainya lah yang membuat sakit hati penulis gitu. Nah, jadi berpikir udahlah diterbitkan aja sendiri dengan segala resiko dan peluangnya tentunya. Buku kedua sampai buku ketujuh ini tema-temanya masih sama dengan tema-tema tentang kehidupan. Nah, ini buku yang ketujuh, Memaknai Kehidupan. Ini berisi catatan-catatan harian saya, catatan-catatan renungan saya tentang kehidupan. Di sini ada 151 tema. Kemudian insya Allah di cetakan kedua mungkin di bulan Muharram ini akan ditambah sekitar jadi 170-an tema. Dan tema-tema yang ada dalam buku ini memang sengaja saya buat sangat ringan, sederhana, karena dianggapnya sebagai cemilan. Jadi buat Bapak Ibu yang nggak suka baca karena mungkin berpikir buku itu seperti buku-buku pelajaran yang banyak, buku ini memang sengaja saya susun itu sangat sederhana karena isinya catatan-catatan harian saya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk pagi ini saya ingin membahas salah satu yang ada dalam buku ini di judul yang ke-27 tentang lelaki-lelaki tidak tahu diri. Oh, ini. Jadi dalam renungan saya itu saya menemukan, mencatat ada sifat-sifat negatif dalam lelaki. Nah, barang siapa seorang perempuan jika dia memiliki laki-laki baik statusnya sebagai suami, kakak, adik atau teman atau saudara,
maka harus diingatkan. Karena sifat-sifat negatif itu kalau ada, maka dia menjadi lelaki-lelaki tidak tahu diri. Nah, nanti supaya seimbang ya, maka akan saya tambahkan nih wanita-wanita tidak tahu diri. Nah, jadi seimbang nanti pengkajiannya. Jadi draw gitu ya. Ini kalau ditemukan di istri kita, di anak-anak perempuan kita, nah kita cepat ingatkan. Nah, jamaah sekalian, tahu diri ini adalah satu sikap yang memang mahal. Orang kalau sudah tahu diri, insya Allah tuh, dia bisa menempatkan diri, memposisikan diri, dia bisa menghormati orang lain, dia sadar posisi gitu. Ini tahu diri. Orang kalau sudah tidak tahu diri pasti nggak punya malu, akan overacting, ya, akan mengalami disfungsi, disposisi dan lain sebagainya. Karena dia tidak tahu diri. Dalam sepak bola saja, pemain itu kalau nggak tahu diri, ya dia akan bermain tidak pada posisinya pasti. Gitu ya. Jadi tahu diri ini sangat mahal. Baik, yang pertama, lelaki yang tidak tahu diri adalah lelaki yang sudah menikah atau belum menikah, yang suka menggoda dan mempermainkan atau ngehelian wanita yang sudah bersuami. Atau belum bersuami walau motifnya bercanda. Nah, ini lelaki yang tidak tahu diri. Seorang kontraktor pernah ngobrol sama saya tentang salah satu sikap mandor yang ada dalam perusahaannya itu. Nah, si mandornya itu suka ngehelian admin di kantornya itu. Yang admin itu seorang perempuan. Kemudian sama teman saya yang kontraktor ini ditegur gitu, dicarekan. Karena si admin ini nggak nyaman gitu. Apa jawaban si mandor itu? Ada heula tuh. Tong dianggap serius. Ini salah satu contoh sikap mungkin bagi si mandor itu nyaman karena mungkin sudah gitu karakternya, suka ngehelian. Tapi di mata orang-orang alim, di mata orang-orang berhikmah, itu sikap yang tidak terpuji. Ya, sikap yang tidak terpuji. Oke, ini yang pertama ya, lelaki yang sudah menikah. Saya lebih menekankan yang sudah menikahnya nih ya. Kalau yang belum menikah mungkin bebas wajar walaupun tidak terpuji juga gitu ya. Tapi yang sudah menikah ini, yang suka menggoda, mempermainkan, ngehelian wanita yang sudah bersuami atau yang belum bersuami dengan motif bercanda. Yang kedua, lelaki yang suka curhat, chatting, ngobrol masalah-masalah yang tidak penting kepada wanita yang sudah bersuami, meski wanita itu adalah temannya, apalagi menelepon wanita yang sudah bersuami untuk mengobrolkan hal-hal yang tidak penting dengannya. Ini juga laki-laki yang tidak tahu diri. Karena dia tidak menghormati suami dari wanita itu, walaupun wanita itu dianggapnya teman dekatnya. Jadi hormatilah suami wanita itu. Karena suami yang sejati itu suami yang punya cemburu. Seorang sahabat Nabi pernah mengatakan, andaikan aku melihat istriku dengan lelaki lain, aku akan tebas leher laki-laki itu. Ini tentu maksudnya adalah kalau ada lelaki yang menggoda istrinya itu, nah, dia muncul cemburunya. Nah, jadi bapak-bapak, kita adalah laki-laki yang harus dalam diri kita itu memiliki sifat cemburu. Tapi cemburunya tetap harus proporsional. Jangan sampai nanti kalau nggak proporsional, berlebihan, ini bahaya. Istri kita lagi belanja di tukang sayur, karena kita lihat sedang ada jual beli, nah kita langsung tebas gitu ya, sepukul gitu. Ini berlebihan ini berlebihan. Jadi tetap harus proporsional.
apalagi yang takdirnya istrinya itu seorang wanita karir, wanita yang giat dalam kegiatan sosial keagamaan. Nah itu mesti benar-benar proporsional. Saya pernah di awal-awal pernikahan ini, ketika istri saya waktu itu masih mahasiswi ya, karena waktu itu ada KKN, kemudian ada program-program skripsi. Nah dia komunikasi teleponan dengan timnya yang waktu itu ada laki-laki. Nah saya waktu itu tahu istri lagi teleponan nih sama timnya itu yang laki-laki. Muncul langsung cemburu saya, langsung saya marah gitu. Apa yang terjadi? Istri saya tidak nyaman karena saya tidak proporsional. Kenapa? Yang dibicarakan kan masalah kegiatan gitu, masalah kegiatan yang kalau hanya di WA mungkin tidak jelas. Nah saya waktu itu sadar, jadi cemburu itu bagus tapi tetap mesti proporsional gitu ya gitu. Yang ketiga, lelaki yang sudah menikah dan memiliki keluarga tapi malas bekerja dan menyia-nyiakan nafkah mereka, nafkah keluarga, istri, anaknya. Ini laki-laki yang tidak tahu diri gitu. Dia sudah menikahi, sudah membawa anak orang ya, tapi dia tidak menafkahinya. Nanti kita bedakan antara laki-laki yang malas bekerja sama laki-laki yang sedang diuji dengan jobless. Bisa jadi dia awalnya sudah bekerja kemudian di PHK, atau dia punya bisnisnya bangkrut. Nah sehingga ada masa mungkin beberapa bulan, beberapa tahun dia jobless, tapi dia terus ikhtiar mencari. Nah ini beda. Kalau yang pertama ini yang dicela, laki-laki yang memang mentalnya malas, tapi kalau ngomong gede, omongnya besar gitu. Nah, ini laki-laki yang tidak tahu diri. Kata Nabi, kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a may yakut. Sudah cukup disebut berdosa laki-laki yang dia menyia-nyiakan orang yang harusnya diberikan nafkah. Jadi laki-laki yang tidak nafkahi keluarga itu adalah berdosa. Kemudian yang keempat, lelaki yang tidak tahu diri adalah lelaki yang sudah melupakan ibunya. Ketika Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak untuk dimuliakan oleh seorang laki-laki? Nabi menjawab, ibunya. Dan siapakah orang yang paling berhak untuk diutamakan, dimuliakan oleh seorang perempuan? Rasulullah menjawab, suaminya. Nah jadi bagi kita laki-laki, orang yang sangat utama untuk dimuliakan adalah ibu kita. Bagi yang masih hidup, maka kita harus sangat memperhatikan masalah ini. Dan istri yang soleh adalah istri yang mengingatkan kepada suaminya untuk memuliakan ibunya. Jadi kalau ibu-ibu nih melihat suaminya sudah berbulan-bulan nggak pernah berkunjung kepada ibunya, nah istri yang solehah itu akan mengingatkan, misalkan dengan kalimat, "Pah, kok kayaknya papa udah 1 semester, hampir 1 tahun kok belum berkunjung." Nah istri yang soleh itu mendorong, ngingetin gitu. Bukannya begini, si bapak kayaknya udah nggak ngajak-ngajak lagi ke rumah mertua nih, asik gitu. Nah, ini jelek ini istri yang begini. Kenapa bilang asik? Karena mungkin mertuanya itu jaraknya jauh. Jadi kalau melakukan perjalanan mungkin berjam-jam, berhari-hari. Jadi dia merasa enak ketika suaminya tidak lagi mengajak kepada ibunya. Oke lah, mungkin ada seorang laki-laki yang istrinya itu punya masalah dengan mertuanya. Tapi ingat, jangan sampai masalah istri kita dengan ibu kita membuat kita jadi tidak berbakti kepada ibu kita. Dan istri kita mah menantu, nah kita mah nih anak, kita yang punya kewajiban lebih utama kepada ibu kita. Kemudian yang kelima, lelaki yang tidak tahu diri adalah lelaki yang berselingkuh dan menjadi keretakan rumah tangga orang lain. Dalam bahasa agama namanya takhbib, orang yang membuat rumah tangga orang lain rusak. Nah, daripada berselingkuh mendingan poligami
Yang jadi masalah ini kan Islam udah membuka jalan keluar bagi laki-laki yang mungkin libidonya tinggi, hasrat seksualnya besar dengan jalan poligami. Tapi orang kenapa malu, takut poligami, ngambil jalur selingkuh gitu kan. Yang aneh di zaman kita ada sharing dari seorang teman yang dia melakukan beberapa riset kecil-kecilan kepada beberapa masyarakat. Ada perempuan-perempuan yang kemudian ngomongnya begini, saya lebih rela suami saya punya pacar daripada suami saya poligami, kawin gitu. Jadi kan aneh gitu kan, kok berpikirnya begitu. Nggak apa-apa suami saya punya pacar alias selingkuhan daripada suami saya kawin lagi, poligami. Ini kan berarti ada masalah di mindsetnya gitu ya. Yang haram jadi nampaknya halal, yang halal nampaknya jadi haram gitu ya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, laki-laki tidak tahu diri adalah lelaki yang sudah menikah, punya anak atau cucu tapi ngaku-ngakunya masih bujang. Nah, ini kenapa ngaku masih bujang? Ini supaya wanita lain bisa menikah dengan dia. Ini modus ini ya, ini modus gitu. Oke, yang ketujuh, lelaki tidak tahu diri adalah lelaki yang penghasilannya kecil pas-pasannya tapi merokoknya luar biasa gitu ya. Kenapa saya sebut poin ini? Ya karena bagi saya ini apa ya, bagian dari kematangan dan kecerdasan finansial. Sudah menikah, sudah beranak, penghasilan pas-pasan tapi merokoknya luar biasa. Ada satu konten menarik yang itu harusnya menjadi satu renungan. Jadi kalau rokok satu bungkus yang harganya bisa jadi puluhan ribu itu dinikmati sendiri sama si bapaknya, tapi ada ikan teri yang satu bungkusnya mungkin beberapa ribu lebih murah, itu bisa dinikmati oleh anak istrinya gitu. Nah sehingga poin kritiknya adalah silahkan bagi yang mau merokok dengan alasan rokok itu antara makruh sama haram. Dan ini fakta ilmiahnya, saya tidak menemukan ada pendapat yang ketiga rokok itu sunnah ya gitu ya. Saya hanya menemukan rokok ini makruh sama haram gitu ya. Ini fakta ilmiah. Silahkan, mungkin orang-orang yang masih merokok dia berpendapatnya makruh ya, berarti silahkan, itu kan ijtihadiyah, tapi tetap harus proporsional. Artinya ada belanja lain yang itu juga harus menjadi satu prioritas. Dan dari pengalaman saya termasuk orang yang berpendapat rokok itu makruh ya, tidak haram. Dari pengalaman saya diskusi dengan orang merokok, dalil-dalil akli mereka itu sangat luar biasa. Saya dialihkan ke dalil nakli gitu ya. Seorang teman dia cerita, anaknya di pondok, pas pulang bilang, papa kenapa masih merokok? Wah gitu. Ini anaknya yang ngomong nih, santri ya. Jadi hasil dari pondokan itu gitu tuh diantaranya, papa kenapa masih merokok? Merokok itu kata Ustadz teteh dilarang. Nah berarti pesantrennya berpendapatnya haram tuh. Apa jawaban bapaknya? Kalau teteh melihat papa masih merokok, itu tandanya papa masih punya rezeki ya. Kalau papa nggak punya rezeki nggak bisa ngasih SPP bayarin teteh pesantren. Itu jawaban aklinya gitu ya. Jadi banyak pokoknya diskusi sama orang merokok mah dari aklinya hebat-hebat ya gitu. Tapi tetap Al-Quran lah yang benar. Tadi disebut dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah.
tetap hati nurani itu yang sebetulnya ngomong ya. Nah, saya kalau nanya sama teman-teman yang merokok, gimana suara hatimu sebetulnya ketika tadi ngomong yang tadi ya, dalil akli tadi itu, gimana hati nuranimu itu? Bal insanu ala nafsihi basir gitu. Tapi manusia tetap, ayat berikutnya ma'azir, manusia itu banyak beralasan ya, banyak beralasan, beralibi gitu. Oke, yang berikutnya yang ke-8, lelaki tidak tahu diri adalah lelaki yang tidak punya kompetensi, tidak punya popularitas, tidak punya elektabilitas, tapi nyalon jadi caleg dan kepala daerah. Nah, ini lelaki yang tidak tahu diri ini, ya. Lebih parah itu ya. Siapa dia gitu, ya. Oke lah, siapa dianya mungkin bisa dimaklumi karena kita belum tahu. Ini mah yang jelas tidak punya kompetensi, nggak punya elektabilitas, tapi tetap nyalon gitu. Makanya punten ketika kemarin masa-masa pileg gitu ya, siapa dia dari partai kecil, partai guram gitu ya, partai yang nggak dikenal. Itu kan kalau bagi saya pribadi gitu ya, yang tidak punya mindset seorang politisi, aduh, iya mah elehen gitu kan, apaan gitu. Sampai seorang teman tuh yang dia gaul sama politisi, dia bilang mendingan apa kalau memang dia itu punya uang gitu, punya potensi, ya mendingan daftar ke partai yang besar daripada partai yang kecil, partai yang baru, yang nyubi, yang pielehen gitu. Berarti kan dia tidak tahu diri gitu. Jadi kalkulasi politiknya kurang gitu ya. Seperti itu. Karena sangat jarang di negeri kita itu ada partai baru langsung bus gitu. Dulu pernah di tahun 2004-an pernah ada partai baru yang langsung gitu. Tapi kesini enggak. Makanya enggak cukup dengan idealisme, dengan visi baru, enggak. Mesti ada satu realitas, ya tadi tahu diri ini yang mahal. Sampai seorang tahun mengatakan, aduh daripada ongkosnya yang puluhan juta, ratusan juta dipakai buat nyalek, dengan tadi apa? Menurut kalkulasinya kayaknya nggak bisa lolos, ya mendingan dibangunlah madrasah, masjid, jalan gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, yang ke-9, lelaki tidak tahu diri adalah lelaki yang punya banyak hutang dan kreditan, tapi gaya hidupnya wah dan mewah. Ya, jadi dia punya masalah hutang ke orang lain, ke saudaranya, ke temannya, ada kreditan juga, tapi gaya hidupnya wah dan mewah. Ini nggak tahu diri. Nah, kata Nabi, orang yang punya hutang dan dia punya rezeki untuk melunasinya, tapi tidak melunasinya, tidak membayarkannya kepada pihak piutang, dia adalah orang yang zolim, ya, orang yang zolim. Dan fenomena ini di kita sekarang udah jadi hal yang menarik. Orang yang minjemin duit jadi malu untuk nagih. Orang yang dipinjemin duit marah kalau ditagih. Jadi harusnya orang yang diingetin ditagih itu merasa senang gitu. Dan hutang, dari pengalaman saya bermuamalah, itu membuat orang jadi suka berbohong gitu. Padahal sebetulnya etika dalam hutang piutang adalah kalau kita menjadi orang yang meminjam, komunikasi harus ada di kita. Kalau kita enggak mau ditagih gitu. Contoh ini dari pengalaman saya pribadi. Sebagai pihak yang meminjamkan uang, tentu kita ingin ada kejujuran dari pihak yang meminjam uang. Nah, dari yang minjam uang itu harus ada kejujuran dan ada komunikasi. Contoh yang paling kecil adalah komunikasinya adalah memberitahukan kalau misalkan pas mau jatuh tempo itu belum punya, itu ngomong duluan. Itu contoh. Karena nggak sedikit orang mengatakan nanti minggu depan saya balikin. Ditungguan tak yang punya piutang itu? Nggak ada kabar. Nah, ini akan memunculkan satu permasalahan
hubungan interpersonal, gitu ya. Nah, kalau bagi yang kepada saudara keluarga jamaah sekalian, dari pengalaman saya, karena hutang piutang ini kalau tidak dimanage dengan bagus, nggak laksanakan dengan akhlak yang baik, akan memunculkan permasalahan. Kalau saya pribadi, kalau kepada saudara keluarga, kalau angkanya masih kecil ya, itu kalau ada orang yang minta bantuan, saya nggak pernah pakai akadnya hutang piutang, tapi selalu pakai akadnya adalah sedekah saja, gitu. Kalau angkanya masih kecil lah, misalkan di bawah 1 juta, 2 juta. Tapi kalau angkanya udah gede, misalkan buat usaha, buat modal, ya berarti akadnya nanti bisa hutang piutang atau akadnya syirkah, akadnya kerja sama. Karena kalau di keluarga tadi hutang piutang menjadi permasalahan, ini bisa memutus silaturahim. Baik, yang ke-10, lelaki tidak tahu diri adalah lelaki yang banyak duitnya tapi pelit dalam memberi nafkah kepada keluarga. Jadi ada laki-laki yang gajinya besar ya, duitnya banyak tapi pelit kepada keluarganya, dan pelit juga dalam hal bersedekah. Ini ibu-ibu kalau punya suami tipe begini, ingat kisahnya Hindun sama suaminya, ya, gitu. Apa kata-kata Hindun kepada Nabi? Suamiku ini orang yang pelit dalam hal memberikan nafkah. Apakah boleh saya mengambil uangnya? Jadi diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya itu? Apa jawaban Rasulullah? Boleh, sesuai dengan kebutuhanmu, untukmu dan anak-anakmu. Jadi bapak-bapak jangan salahkan kalau ada istri nanti tiba-tiba ngambil duit di dompet ya, atau pas mau nyuci baju ada uang disumputkan, karena bapaknya pelit. Jangan marah gitu ya. Ada satu konten yang bagus, ini mungkin jadi satu masukan buat istri ini. Jadi kalau suaminya pelit, terus istrinya pas mau nyuci, dia menemukan uang yang banyak, jangan langsung jujur, "Pak, ini ada uang," jangan. Karena kalau digituin pasti suaminya bilang, "Siniin, karena suaminya pelit. Nah, ibu pakai polanya begini, "Pak, ini ada kertas, ini ada tulisannya," gitu. Dibuang atau jangan? Si bapaknya tuh kalau nggak cerdas tuh, oh mungkin itu struk naon gitu kan, itu mungkin bon, kwitansi apa gitu kan, mungkin kertas apa, ya buang aja mah. Berarti ibu ambil gitu. Jadi jangan terlalu jujur gitu bu ya. Teknik gitu ya. Oke. Yang ke-11, lelaki tidak tahu diri adalah lelaki yang impoten dalam menafkahi materi istri, tapi suka ngotot dan bersemangat untuk minta hak seksual dari istrinya. Jadi laki-laki ini tadi malas bekerja, nggak pernah ngasih nafkah sama istri dan keluarganya, tapi ketika bab seksual ranjang ngotot, gitu ya. Ini kalau ada ibu-ibu yang mendapatkan suami kayak begini, ini ujian bu namanya. Ujian, kenapa ujian? Ya karena ibu ini akan jadi dilema. Suami saya ini nggak ngasih hak saya, tapi dia ingin saya memberikan hak dia. Karena biasanya kebanyakan ibu-ibu itu kan bermotif balas dendam. Enak, ari ka saya taramere, ari pas saya dituntut untuk ngasih. Dan saya pernah menemukan kejadian ini ketika dalam satu majelis ada ibu-ibu bilang begini, "Pak Ustadz, boleh nggak saya tidak memberikan hak biologis, hak seksual istri suami saya?" Kenapa bu? Alasannya karena suami saya malas sholat subuh. Nah waktu itu konteksnya malas sholat subuh, bukan nggak pernah ngasih saya nafkah, malas sholat subuh. Saya ingin ngasih dia pelajaran Pak Ustadz. Saya bilang begini, "Bu, kalau bisa jangan begitulah bu, nanti saya takut suami ibu balas dendam." Gini, si suaminya berpikir begini, "Kenapa istri saya tidak ngasih saya, hak biologi saya? Awas, nantiku saya nggak akan dikasih
uang bulanannya, dikurangin gitu. Nanti ibu pas dikurangin uang bulanan berpikirnya balas dendam lagi, pokoknya mah nggak akan pernah saya kasih lagi. Terus bagaimana nasib rumah tangga yang dibangun dengan dasar balas dendam? Tinggal nunggu waktu hancur. Ibu kenapa nggak pernah main ke rumah mertua? Si bapak juga nggak pernah main ke rumah ibu saya gitu. Bapak kenapa nggak suka berbuat baik sama mertua? Istri saya juga nggak pernah peduli sama orang tua saya. Kalau rumah tangga dibangun dengan dasar balas dendam, keburukan dibalas dengan keburukan, tinggal nunggu waktu hancur gitu. Ibu kenapa nggak suka ngomong sama bapak, kurang komunikasi? Si bapak juga jempe wae mundi imah, ngapain? Jadi udah tinggal nunggu waktu hancur itu ya gitu. Jadi yang berat itu adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Dan kalau kita belajar dari Al-Quran tentang ajaran idfa billati ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan, rumah tangga menjadi medan awal kita mengamalkan ajaran itu. Yang ke-12, lelaki yang tidak tahu diri adalah lelaki yang punya istri yang taat, baik, cantik, solehah lah, tapi dia berselingkuh. Ini kan nggak syukur banget gitu. Dia sudah punya istri yang cantik, solehah, taat, pintar masak, masih selingkuh. Naon deui atuh Pak gitu. Kurang Pak Ustadz. Oh, berarti memang rakus Bapak itu ya. Gitu, rakus itu. Berarti nggak cukup ya, nggak cukup satu. Tapi Bapak kenapa nggak berani poligami? Nah itu, sieun ku istri, hanya ngambil selingkuh gitu, ngambil yang dosa. Yang ke-13, lelaki yang tidak tahu diri adalah lelaki yang diamanahi sebuah jabatan, tapi dia tidak menjalankan sesuai amanah, komitmen dan profesionalismenya. Ini lelaki yang tidak tahu diri. Nah, bapak-bapak kan biasanya nih amanat-amanat jabatan sosial, politik, bisnis, kerja itu kan kepada laki-laki biasanya, kebanyakannya. Nah, barang siapa yang diamanahi dengan jabatan-jabatan itu, nah kita mesti tahu diri melaksanakan amanat itu dengan amanah dan penuh komitmen. Oke Bapak Ibu, itu 13 ciri lelaki tidak tahu diri. Nah, supaya doa tadi seimbang, saya bacakan di halaman berikutnya. Wanita-wanita tidak tahu diri. Pertama, wanita yang sudah bersuami dan dia menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya dan mempersilahkannya masuk saat suaminya tidak ada di rumah. Gitu. Atau tamu lelaki yang suaminya itu tidak menyukainya dan dia mempersilahkan masuk. Ini wanita yang tidak tahu diri. Bisa jadi tidak tahu dirinya ini karena dia belum tahu ilmunya. Jadi buat ibu-ibu tidak boleh sembarangan menerima tamu, mempersilahkan masuk kemudian ngobrol gitu. Kumaha apa tukang paket gitu kan. Kan laki-laki kebanyakan. Nah itu beda. Kecuali tukang paketnya langsung dipersilakan masuk, disiapkan kopi, ngobrol gitu ya. Kemudian ngaleo ngidul, akang tos lami jantan tukang paket tos gitu. Gitu ngobrol. Nah itu yang diharamkan yang masuk dalam konteks ini. Kalau cuman paket ya ini Bu, itu mah dipersilahkan. Itu mah nggak ada masalah gitu ya. Jangan sampai salah paham ibu-ibu, paket alah bukan mahram. Itu dijawab gitu ya. Ya itu salah itu ya, salah. Yang kedua, wanita yang sudah bersuami yang tidak taat kepada suaminya dan mengingkari kebaikan suaminya. Ini wanita yang tidak tahu diri. Dan ini diantara sebab kebanyakan wanita masuk ke neraka. Kata Nabi, aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Mereka masuk neraka bukan karena mereka kufur kepada Allah, tapi karena mereka mengkufuri kebaikan suaminya. Yang menarik nih, Nabi kemudian ngasih contoh kalimat kufurnya seorang perempuan kepada suaminya dengan kalimat, aku sudah bertahun-tahun menikah denganmu
tapi aku tidak menemukan kebaikan darimu sedikit pun. Hati-hati nih ibu-ibu, jangan sampai kalimat kufur kepada kebaikan suami keluar dari lisan ibu-ibu sekalian. Jadi bertahun-tahun sudah berumah tangga sama si bapak, muncul satu kalimat, sudah bertahun-tahun berumah tangga, tapi aku tidak bahagia. Bapak belum pernah memberikan kebaikan sama ibu sedikit pun. Itu kekufuran seorang istri kepada suami. Nah bapak, nanti kalau suatu saat ibu, ya ini mah contoh ya, tapi nauzubillah nih, keluar lisan itu dan bapak langsung dengar sendiri. Nah bapak dengarkan cerita berikut ini, kemudian nanti praktekkan. Ada seorang istri, ini dikisahkan, ini kisah imajinatif tapi menarik, jadi satu contoh. Jadi suaminya baru pulang kerja, istrinya tiba-tiba langsung menemuinya, ini pulang dari kamar mandi masih pakai anduk, ya. Istrinya langsung ngomel, "Pak, lihat tetangga kita udah beli lagi perhiasan dunia yang baru, beli kulkas, ada yang beli motor. Teman-teman aku juga Pak, udah tadi lihat di WA statusnya gini. Papa apa? Nggak pernah ngasih mama kebaikan." Nah mulai istrinya nih mulai kufur nikmat nih. Nah suaminya tetap tenang. Jadi bapak nanti caranya adalah tetap tenang dulu, jangan kebawa emosi. Apa jawaban si suami yang tenang, yang cerdas itu? Mah, eta anduk sahan pangulikeun. Tuh, dispenser siapa yang beliin? Kipas siapa yang beliin? Kulkas siapa yang beliin? Rumah ini walaupun masih ngontrak siapa yang bayarin? Papa. Jadi maksudnya adalah dari kisah itu bisa jadi seorang perempuan itu ketika ngomong begitu kufur nikmat, dia lupa ada kebaikan-kebaikan suami yang telah diberikan kepada dia, gitu. Nah makanya jadi perempuan ini tantangannya di sana tuh, ya. Dan saya pernah secara langsung mendengarkan obrolan saudara saya ketika suaminya ini di PHK, sudah sampai 3 bulan belum punya pekerjaan baru, dan saya langsung, oh benar apa yang Nabi katakan, dan itu bisa jadi faktual banget ketika istrinya ini dari saudara saya ini langsung ngomel, dan kata-katanya persis seperti yang Nabi contohkan tadi. Padahal suaminya itu sudah bertahun-tahun sampai anaknya SMP itu hidupnya sejahtera, disekolahin, baju, kendaraan. Tapi 3 bulan suaminya di PHK, istrinya nggak kuat, mungkin langsung keluar kata-kata yang Nabi tadi contohkan. Jadi hati-hati sekali buat para ibu-ibu, gitu ya. Makanya bapak-bapak yang ibu-ibunya nggak banyak nuntut, nggak banyak minta, itu nikmat tersendiri loh, ya, nikmat tersendiri. Nah saya ingat seorang jamaah, ya, jamaah umroh kemarin waktu sebelum Ramadan, dia cerita kepada saya, "Ustaz, istri saya itu pas saya lagi di luar negeri pulang ke Indonesia, tiba-tiba istri saya mengajukan cerai. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi ya udahlah, singkat cerita saya terima gugatan cerai itu. Nah, saya ketika cerai itu saya kasihkan ke istri saya itu rumah sama mobil. Saya punya rumah 3, rumah yang 1 saya kasihin, mobil saya kasihin 1. Kenapa saya ngasih rumah sama mobil? Karena istri saya ini selama nikah sama saya, walaupun belum lama, tidak lama gitu, hanya hitungan sekitar 4 tahun, tapi istri saya ini nggak banyak nuntut, nggak banyak minta-minta. Maka saya merasa ini istri saya yang baik gitu. Dan saya juga sebetulnya nggak mau kok istri saya nuntut saya cerai gitu. Nah sebagai penghargaan saya, kan istri saya selama nikah sama sini orangnya baik, nggak minta macam-macam, ya nggak matayan lah istilahnya, saya kasihlah rumah sama mobil, gitu ya. Jadi buat bapak-bapak yang tadi istrinya nggak banyak nuntut apa macam-macam, padahal mungkin bisa jadi istrinya itu sebetulnya ingin, cuma mungkin dia coba untuk tahu diri gitu ya,
karena mungkin kapasitas suaminya juga pas-pasan. Itu nikmat tersendiri. Oke, yang berikutnya adalah wanita yang tidak tahu diri adalah wanita yang sudah bersuami, yang suka curhat, chatting dan sharing tentang dirinya, pekerjaannya, kehidupannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita curhat tentang diri kita kepada lawan jenis. Gitu ya. Bapak-bapak ke perempuan, ibu-ibu kepada laki-laki. Kenapa? Itu bisa membuka pintu setan dan akan terjadilah mulai perselingkuhan ya. Yang keempat, wanita yang tidak tahu diri adalah wanita yang sudah menikah atau belum menikah, yang suka mengganggu suami orang lain sehingga mengalami keretakan rumah tangga. Tadi takhbib ya, takhbib. Yang kelima, wanita yang tidak tahu diri adalah wanita yang tidak meridhoi dan mensyukuri takdir kodratnya sebagai wanita. Nah, sehingga dia jadi berpikir untuk mengubah gaya hidupnya, pola hidupnya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya, sampai mengubah kelaminnya karena dia tidak meridhoi takdir sebagai wanita. Nah, yang terakhir adalah wanita tidak tahu diri adalah wanita yang sudah bersuami dan menghalangi suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Ada satu kisah yang sangat inspiratif, dan ini menurut saya cerita ini nyata. Pasti laki-laki itu sangat dilema. Dia menceraikan istrinya demi bisa berbakti kepada ibunya. Kalau saya analisis, kok bisa begitu Pak? Emang tidak bisa tanpa bercerai gitu. Ternyata hasil analisa saya adalah karena si istrinya ini menjadi penghalang selama ini. Maka dia harus mengambil sebuah keputusan yang besar. Dia ceraikan istrinya agar bisa berbakti kepada ibunya. Jadi ketika harus memilih, dia harusnya memilih sesuai dengan yang Allah dan Rasulullah gariskan. Utamakan ibu. Gitu ya. Dalam kisah yang lain, ini kisah nyata juga. Ini tentu bagi kita nih bapak-bapak masih belum bisa kayaknya. Ada seorang laki-laki yang tahu ibunya sudah sepuh, di usia senja, sakit-sakitan, sakit menahun. Nah, dia ingin berbakti di usia ibunya yang sudah senja itu. Apa yang terjadi? Dia memutuskan resign dari pekerjaannya agar dia bisa fokus mengurus, melayani ibunya. Kita nih belum bisa. Bukankah tantangan kita di saat kita sudah menjadi seorang profesional ya, sudah sibuk dengan pekerjaan, ketika ditanya tentang orang tua, kenapa belum bisa bersilaturahim berbakti? Karena masalah pekerjaan, kesibukan, jarak kan gitu yang sengaja alasan kita. Jadi pas di usia kita masih kecil, kita dekat sama orang tua. Pas udah mulai usia SMP, SMA, kuliah mulai jauh. Sudah bekerja, menikah, tambah jauh. Jadi betul sekali, berbakti kepada orang tua itu satu amalan yang mulia, tapi juga tantangannya gede. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itu spill ya dari buku Memaknai Kehidupan tentang lelaki dan wanita yang tidak tahu diri. Mari kita terus didik diri kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri, karena tadi dengan tahu diri kita bisa menempatkan posisi dan kita bisa jadi lebih berprestasi. Dunia ini bermasalah karena diisi sama orang-orang yang tidak tahu diri. Negara kita pun begitu, bermasalah karena ada orang-orang yang tidak kompeten ya, tidak tahu diri, hanya mereka memaksakan, ngotot. Akhirnya pos-pos strategis di negara kita diisi sama orang-orang yang tidak tahu diri. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sharing ya dari buku Memaknai Kehidupan. Selain tema-tema tadi jamaah sekalian, masih banyak tema-tema yang lain, baik terkait dengan masalah agama, akhirat, dunia dan lain sebagainya. Dan di antara tema yang saya begitu emosional menuliskannya adalah tema tentang pahala dan uang, kemudian dosa dan hutang. Itu ditulis dalam buku ini juga.
ya, pahala dan uang, dosa dan hutang. Kemudian tema tentang masalah kesuksesan. Sukses itu apa, seperti apa, itu juga saya begitu emosional menuliskannya. Karena tema kesuksesan ini kan banyak orang yang salah paham tentang sukses itu. Maka di buku ini saya coba luruskan. Maka buku ini dikasih tagline, refleksi diri dan kehidupan agar hidup tidak gagal paham dan salah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mangga. Ya, hatur nuhun. Yang pertama kisah tadi kisah imajiner ya, yang saya dapatkan dari seorang ustadz dan itu sangat menarik. Yang kedua, kisah itu bisa kita nanti kaji kritis gitu kan. Termasuk yang tadi poinnya ketika suami mengungkit kebaikan. Nanti bisa jadi dua makna itu. Makna pertama memang motivasi dari awalnya untuk mengungkit kebaikan. Ini yang dalam agama kita disebut dengan al-mannu itu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit sedekah itu dan menyakiti hati si penerimanya. Itu bisa jadi membatalkan. Makna kedua, ini dia seorang suami menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit karena situasi, motivasinya mengharuskan dia untuk mengingatkan si istri itu untuk sadar akan kebaikan-kebaikan itu. Menurut saya mudah-mudahan ini tidak termasuk dalam amal mengungkit kebaikan. Nah, kalau misalkan kita adalah laki-laki yang takut dengan mengungkit kebaikan itu, maka menurut saya kita perlu pihak ketiga untuk mengingatkan pasangan kita agar sadar akan kebaikan suaminya. Maka saya berpikir di majelis taklim itu mesti ada kurikulum tentang fikih rumah tangga. Khususnya nih di majelis taklim ibu-ibu gitu ya. Itu mesti ada kurikulum tentang fikih rumah tangga, fikih wanita. Nanti, ustadz itu atau kurikulum itu akan menjadi katakanlah wakil dari para suami untuk mengingatkan istri tanpa suami yang langsung mengingatkan kebaikannya kepada istrinya itu. Karena saya jujur Pak, Bu, saya jadi bertanya di majelis taklim ibu-ibu ya, para istri kita yang ada pengajian itu setiap minggu, setiap bulan, ada nggak materi tentang khusus fokus rumah tangga, tentang sikap istri kepada suami dan sebagainya? Kalau ini tidak ada, punten, jangan kaget kalau ada perempuan suka ikut pengajian tapi sikapnya kepada suami masih pika sebelen, sikap kepada ibunya, mertuanya masih pika sebelen, kemudian cara mendidik anaknya masih tidak baik. Berarti ada yang salah di kurikulum pengajiannya. Tapi tetap di bapak-bapak juga, di pengajian rutin bapak-bapak, khusus kelas bapak-bapak juga mesti ada fikih keluarganya, agar bapak-bapak menjadi suami laki-laki yang qawam, yang kuat, tidak menjadi laki-laki yang mengalami disfungsi, baik disfungsi kepemimpinan, disfungsi nafkah, kamu ditambah kunukatilu disfungsi ereksi, jadi masalah itu. Sudah mah disfungsi nafkah, disfungsi kepemimpinan di rumah tangga, disfungsi ereksi,
Apa yang diharapkan dari bapak-bapak laki-laki seperti itu? Jadi supaya adil gitu kan. Supaya adil. Itu Pak ya, nauzubillah gitu. Nauzubillah. Kemudian yang kedua tadi membalas keburukan dengan keburukan ya. Ada yang mengatakan kalau orang jahat sama kita, kemudian kita jahatin lagi, itu katanya ngasih pelajaran, setimpal, ya. Tapi kalau memaafkan, membalas dengan kebaikan itu luar biasa. Jadi contoh gini, ada orang sama kita suka baed, ya, nggak pernah nyapa sama kita dibalas, dibaedan deui, tara nyapa kita juga, itu katanya no problem. Tapi kalau kita berbuat baik, ngasih senyum sama yang baik sama kita, itu luar biasa tuh. Itu luar biasa. Nah, kalau pesan saya adalah kalau di rumah tangga balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini berat memang. Ini berat. Ketika kita bisa melakukan itu, berarti memang niat motivasi berumah tangga kita sudah lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Kalau kita masih bersikap membalas keburukan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan, berarti memang motivasi berumah tangga kita itu masih ego pribadi. Ego pribadi. Pak, pernah enggak? Ini pengalaman Pak ya, nanya nih. Pernah enggak Bapak minta hak seksual biologis, ngajak istri, saat istri itu menurut Bapak sebetulnya lagi kondisi capek, tapi istri ngasih? Pernah enggak Pak? Kalau Bapak pernah, berarti menggambarkan istri Bapak itu sudah benar-benar punya niat berumah tangga itu ridho Allah, lillahi ta'ala. Karena kalau pakai ini Pak, kajian ego nafsu, istri lagi capek, ya, apalagi sudah tidur nyenyak, Bapak ngajak, kan kalau milih ego kan, udahlah saya sudah ngantuk, gitu kan, capek. Tapi istri Bapak walaupun capek mengatakan, hayulah, atau apalah, silahkan gitu. Karena istri Bapak ini udah paham agama. Kalau kata Mama Dedeh, jangan pernah ibu-ibu nolak ajakan suami secapek apapun. Ya, karena ridho Allah buat ibu ada pada ridho suami. Suami senang, Allah juga senang. Kalau ibu capek, udah aja kata Mama Dedeh bilang begini, ya udah Pak, silakan buka kesorangan. Gitu self service itu ya, gitu. Gitulah Pak ya, kurang lebih sebegitu.